Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Syafitri, NIM 2123400, mahasiswi Universitas Negeri Padang dengan program studi perpustakaan dan ilmu informasi. Perkenalkan, nama saya Salsabila Safajra dengan NIM 2123445. Saya Niken Gabrianti dengan NIM 21234013. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia Aprilia dengan NIM 21234019. Perkenalkan, nama saya Fadila Zahra Aliza dengan NIM 212340023. Materi yang pertama yaitu sifat sosial pengetahuan. Menurut McDermott, manajemen pengetahuan perlu melihat pengetahuan sebagai sesuatu yang aktif dibangun dalam pengaturan sosial. Pengetahuan sendiri merupakan sebuah hasil dari interaksi anggota kelompok. Konstruktivis sosial berpendapat bahwa pengetahuan dihasil melalui pemahaman bersama yang muncul melalui interaksi sosial. Klimecki dan Leben 1999 mengatakan bahwa sebagai individu dan kelompok orang berkomunikasi, mereka saling mempengaruhi pandangan satu sama lain dan menciptakan atau mengubah konstruksi realitas bersama. Konteks membantu membedakan antara manajemen pengetahuan dan manajemen dokumen, yaitu manajemen pengetahuan tidak dapat dicapai tanpa melibatkan orang serta konten yang nyata, sedangkan manajemen dokumen dapat dilakukan dengan cara yang kurang lebih otomatis. Huseman dan Dewitt 2002 menggambarkan penerimaan kolektif atas pengetahuan bersama sebagai metode kunci untuk menghasilkan nilai bagi organisasi. Sampai pengetahuan diterima secara kolektif dan dilembagakan di seluruh organisasi, pembelajaran tingkat organisasi tidak dapat terjadi dan memori organisasi tidak dapat dikembangkan. Ortenblad 2002 menjelaskan bahwa tidak seperti paradigma fungsional di mana pembelajaran dimulai pada individu. Paradigma interpretif menunjukkan bahwa pembelajaran dimulai dalam hubungan antar individu. Huseman dan Dewitt 2002 mengatakan bahwa ketika komunitas tumbuh dan basis pengetahuan dibagi lebih luas di seluruh organisasi, praktik komunikasi menjadi teratur, luas, dan cukup diadopsi sehingga dapat digambarkan sebagai pengetahuan yang dilembagakan. Dan sangat penting untuk diingat bahwa konteks setiap item pengetahuan juga harus ditangkap. Itu kapan itu terjadi, siapa yang mengetahuinya, siapa yang menyampaikannya, dan seterusnya. Tanpa konteks ini, produk pengetahuan tidak lengkap dan tidak dapat berhasil digunakan, diterapkan, atau bahkan dipahami sepenuhnya. Dan berikut contoh sebuah ilustrasi disediakan dalam sketsa Thomas dan Bates. Di Thomas dan Bates Corporation, pembuat suku cadang listrik senilai $2,2 miliar di Memphis, Tennessee, motivasi jelas bersifat non-teknis. Permainan papan di mana tim bersaing dalam memecahkan masalah bisnis mengajarkan manajer pentingnya berbagi ide dan informasi. Ini memberikan karyawan pemahaman yang baik tentang peran dan fungsi yang dimainkan orang lain di perusahaan. Karena ingatan individu terbatas, kita perlu menanamkan pengetahuan ini dalam bentuk yang lebih berguna dan permanen seperti dokumen dan email. Pengetahuan yang dilembagakan ini kemudian menjadi warisan organisasi yang tetap berada dalam ingatan perusahaan untuk generasi berikutnya. Analisis jaringan sosial atau SNA adalah pemetaan dan pengukuran kapal hubungan dan aliran antara orang, kelompok, organisasi, komputer, atau entitas pemrosesan informasi atau pengetahuan lainnya. Dalam konteks manajemen pengetahuan, analisis jaringan sosial atau SNA memungkinkan hubungan antara orang untuk dipetakan untuk mengidentifikasi aliran pengetahuan, dari siapa orang mencari informasi dan pengetahuan atau dengan siapa mereka berbagi informasi dan pengetahuan. Berbeda dengan organisasi yang menunjukkan hubungan formal, siapa yang bekerja di mana dan siapa yang melapor kepada siapa. Bahkan analisis jaringan sosial menunjukkan hubungan informal, siapa yang tahu siapa yang berbagi informasi dan pengetahuan kepada siapa. Oleh karena itu, memungkinkan manajer untuk memvisualisasikan dan memahami banyak hubungan yang dapat memfasilitasi atau menghambat penciptaan dan berbagi pengetahuan. Kemudian aliran pengetahuan. Teori jaringan bersimpati dengan teori sistem dan teori kompleksitas. Jejaring sosial juga ditandai dengan metodologi khas yang mencakup teknik pengumpulan data, analisis statistik, representasi visual, dan sebagainya. Hasil analisis jaringan sosial dapat digunakan pada tingkat individu, departemen, atau organisasi untuk mengidentifikasi kemacetan informasi dan untuk mempercepat aliran pengetahuan dan informasi lintas batas fungsional dan organisasi. Jejaring sosial harus dianggap sebagai target yang dinamis atau bergerak dan perlu dibangun lebih dari satu kali. Misalnya, proses pengumpulan dan analisis data dapat memberikan dasar yang kemudian dapat Anda rencanakan dan prioritaskan perubahan dan intervensi yang tepat untuk meningkatkan koneksi sosial dan aliran pengetahuan dalam kelompok atau jaringan. Proses analisis jaringan sosial biasanya melibatkan penggunaan kuesioner dan ataupun wawancara untuk mengumpulkan informasi tentang hubungan antara kelompok atau jaringan orang tertentu. Tanggapan yang dikumpulkan kemudian dipetakan menggunakan alat perangkat lunak yang dirancang khusus untuk tujuan tersebut. Baiklah, selanjutnya komunitas berbagi pengetahuan. Berbagi pengetahuan merupakan suatu proses yang tidak hanya mendukung pemahaman individu, tetapi juga membuat arsip pengetahuan yang dapat diakses oleh orang lain. Menurut Visvalingan, Supyah, dan Manjit Singh, berbagi pengetahuan adalah interaksi dan komunikasi antara individu maupun unit bisnis.
Jadi, berbagi pengetahuan adalah sebuah aktivitas interaksi antara individu dalam sebuah bisnis yang saling menguntungkan satu sama lain dengan cara bertukar pikiran, pendapat, atau informasi yang dimilikinya. Di dalam sesi berbagi pengetahuan, informasi yang dibagikan umumnya ialah pengetahuan, wawasan, tren terkini, dan tips pengembangan diri. Selanjutnya yaitu jenis komunitas. Semua komunitas memiliki beberapa karakteristik dasar terlepas dari jenis komunitasnya. Wenger pada tahun 1998 mengidentifikasi karakteristik ini sebagai perusahaan bersama, keterlibatan bersama, dan repertoire bersama. Karakteristik komunitas terbagi atas 3. Yang pertama yaitu joint enterprise, yaitu sesuatu yang mengikat anggota bersama. Yang kedua mutual engagement, yaitu bagaimana anggota menjadi bagian dari komunitas. Yang terakhir yaitu share repertoire, lingkungan kerjasama di mana anggota dapat saling berkomunikasi. Ada beberapa hal yang terlibat dalam proses berbagi pengetahuan, yaitu yang pertama mencari, mengevaluasi, memvalidasi, menerapkan, mentransfer, dan meninjau. Akan menjelaskan secara singkat mengenai hambatan dalam berbagi pengetahuan. Sejumlah kendala dapat menghambat berbagi pengetahuan dalam berorganisasi, terutama pada anggapan bahwa pengetahuan adalah properti dan kepemilikan yang sangat penting. Ada gagasan umum dalam pengetahuan sebagai kekuatan. Semakin banyak informasi yang dibagi antara individu, semakin banyak peluang untuk pengetahuan penciptaan terjadi. Akan tetapi, ada beberapa resiko dalam membagikan apa yang kita ketahui, karena dengan banyaknya kasus, individu paling sering diberi penghargaan atas apa yang mereka ketahui, bukan apa yang mereka bagikan. Akibatnya, penimbunan pengetahuan sering menimbulkan konsekuensi negatif seperti resistensi terhadap ide-ide dari luar organisasi, perasaan isolasi, dan lain sebagainya. Cara terbaik untuk mengatasi masalah ini ialah mengadaptasi sistem penghargaan dan kecaman yang ada dalam berorganisasi. Adapun beberapa alasan umum lainnya untuk tidak berbagi pengetahuan ialah penyedia yakin bahwa penerima akan menerima dan menggunakan pengetahuan dengan benar, atau penerima tidak yakin tentang kebenaran atau kredibilitas yang dimaksud. Sebuah organisasi yang menghargai kerja kolektif akan membantu iklim kepercayaan, sedangkan budaya yang didasarkan pada status sosial akan menghambat berbagi pengetahuan. Tanpa budaya, berbagi pengetahuan yang reseptif, pertukaran pengetahuan yang efektif tidak dapat terjadi. Selanjutnya ada Undernet, organisasi yang sering menyimpulkan bahwa berbagi pengetahuan tidak terjadi karena tidak ada yang menggunakan gudang pengetahuan organisasi. Berbagi pengetahuan mungkin sebenarnya terjadi. Seringkali karyawan hanya membuat jaringan mereka sendiri alih-alih melalui jaringan resmi atau formal di seluruh organisasi. Knowledge management berhasil ketika itu ialah inisiatif akar rumput atau permintaan driven daripada dorongan teknologi top-down. Undernet juga sering disebut sebagai rahasia kecil kotor dari knowledge management. Contohnya ialah sistem Kraken versus Knowledge Curve di PricewaterhouseCoopers atau PwC. Meskipun PwC memiliki investasi yang cukup besar dalam database manajemen pengetahuan formal yang disebut sebagai Knowledge Curve, Kraken adalah daftar email Lotus Notes informal dan tidak resmi yang akhir-akhir ini menarik banyak perhatian. Berbagai pengetahuan di Kraken adalah manifestasi dari komunitas praktik. Untuk melakukannya, mereka perlu terhubung ke peer mereka dan Undernet adalah hasil koneksi mereka. Idealnya, sistem pengetahuan akar rumput atau bottom up seperti itu harus diakomodasi oleh sistem seluruh organisasi. Broker pengetahuan adalah individu yang mampu bergerak di antara lebih dari satu jaringan, dan mereka dapat memainkan peran kunci dalam menyusun gambaran besar perusahaan. Formal sistem top-down QM cenderung merangkum pengetahuan yang lebih formal dan eksplisit, sedangkan jaringan komunitas cenderung kurang formal dan lebih diam-diam serta memilih banyak konten sedang dalam proses yang dilakukannya. Di sini saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai pembelajaran organisasi dan media sosial. OECD pada tahun 2001 mendefinisikan modal sosial sebagai kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan dari keanggotaannya dalam jaringan sosial atau struktur sosial. Pemahaman ini mengindikasikan bahwa keterlibatan seseorang dalam hubungannya secara sosial dengan berbagai pihak ditujukan agar adanya timbal balik positif yang mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Unsur-unsur modal sosial. Yang pertama, partisipasi dalam suatu jaringan. Modal sosial tidak dibangun hanya oleh satu individu, melainkan terletak pada kecenderungan yang tumbuh dalam suatu kelompok untuk bersosialisasi sebagai bagian penting dari nilai-nilai yang melekat. Modal sosial akan kuat tergantung pada kapasitas yang ada dalam kelompok untuk membangun sejumlah asosiasi dan jaringannya. Yang kedua, timbal balik. Model sosial senantiasa diwarnai oleh kecenderungan saling tukar kebaikan antara individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Pola pertukaran ini bukanlah sesuatu yang dilakukan secara resiprokal seketika seperti dalam proses jual beli, melainkan suatu kombinasi jangka pendek dan jangka panjang dalam nuansa altruisme, yakni semangat untuk membantu dan mementingkan kepentingan orang lain. Yang ketiga, rasa percaya. Rasa percaya mendorong seseorang berkeinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosial yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung. Paling tidak, yang lain tidak akan bertindak merugikan kelompoknya.
Rasa percaya adalah sikap saling mempercayai, saling bersatu dengan yang lain, dan memberikan kontribusi pada peningkatan moral sosial. Berbagai tindakan kolektif yang didasari atas rasa saling percaya yang tinggi akan meningkatkan partisipasi antara individu dalam berbagai ragam bentuk dua dimensi, terutama dalam konteks membangun kemajuan bersama. Yang keempat, norma sosial. Norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam diri seseorang atau masyarakat. Norma adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Norma-norma ini biasanya terinstitusionalisasi dan mengandung sanksi sosial yang dapat mencegah seseorang berbuat sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan. Yang kelima, nilai-nilai. Nilai adalah sesuatu yang dianggap benar dan penting oleh anggota masyarakat. Misalnya nilai harmoni, prestasi, kerja keras, dan kompetisi merupakan contoh nilai yang sangat umum dikenal dalam masyarakat. Model sosial yang juga sangat ditentukan oleh konfigurasi yang tercipta pada suatu kelompok masyarakat. Jika suatu kelompok memberikan bobot tinggi pada nilai-nilai kompetensi, pencapaian, dan kejujuran, maka kelompok masyarakat tersebut cenderung jauh lebih cepat berkembang dan maju dibandingkan pada kelompok masyarakat yang senantiasa menghindari hal-hal tersebut. Yang selanjutnya, mengukur nilai model sosial. Francis Fukuyama mengajukan 3 pendekatan untuk mengukur modal sosial, yaitu yang pertama, melakukan sensus kelompok dan keanggotaan kelompok di masyarakat. Untuk mengetahui ukuran atau jumlah anggota dalam perkumpulan yang bervariasi dengan waktu dan meliputi daerah geografis yang berlainan, dalam kenyataannya ada banyak kelompok dalam masyarakat dan tidak mudah menghitungnya. Namun, ukuran pertama untuk total modal sosial di sebuah masyarakat adalah jumlah anggota dari seluruh kelompok. Hal ini pun nyaris mustahil untuk dilakukan, karena sensus demikian akan melibatkan pengkalian angka-angka yang diperkirakan secara subjektif, atau bahkan angka-angka itu tidak ada. Yang kedua, menggunakan data survei tentang tingkat kepercayaan dan partisipasi warga. Menggunakan data survei tentang tingkat kepercayaan dan partisipasi warga sebagai sampel modal sosial. Tentu ada masalah dengan data survei, yaitu respon atau jawaban akan bervariasi sesuai dengan bagaimana pertanyaan itu disusun dan siapa yang menanyakannya. Yang ketiga, mengukur modal sosial dalam skala kecil. Untuk mengukur modal sosial dalam organisasi adalah dengan cara melihat perubahan dan penilaian pasar perusahaan sebelum dan setelah tawaran pengambil alihan atau takeover. Materi yang selanjutnya yaitu implikasi strategis dari berbagai pengetahuan. Beberapa manfaat penting yang strategis dari berbagai pengetahuan meliputi: yang pertama, menghubungkan para profesional lintas platform atau lintas jarak. Yang kedua, standarisasi praktik profesional. Yang ketiga, menghindari kesalahan. Yang keempat, memanfaatkan praktik terbaik. Yang kelima, mengurangi waktu untuk bakat. Yang keenam, membangun reputasi. Dan yang ketujuh, mengambil penata layanan untuk kemampuan strategis. Implikasi praktis dalam berbagi pengetahuan. Komunitas praktik mulai muncul dan berjalan sendiri. Tingkat investasi dan dukungan minimal sangat penting, dan terutama manajemen senior harus memastikan bahwa iklim atau budaya organisasi adalah salah satu yang mendorong jaringan. Selain dukungan finansial, penting bagi karyawan untuk diberikan waktu yang mereka butuhkan untuk memenuhi peran dan tanggung jawab berbagi pengetahuan mereka. Pengalaman menunjukkan bahwa salah satu faktor terpenting yang berkontribusi terhadap keberhasilan suatu komunitas adalah fasilitator yang aktif dan efektif. Orang-orang menggambarkan diri mereka sendiri melalui percakapan yang mencerminkan agenda pribadi, gaya pribadi, dan kemampuan untuk mengambil keputusan serta pujian dan berbagi kesalahan. Dalam dunia virtual, penting untuk disadari bahwa semua koneksi dan percakapan semacam itu bersifat publik dan setelah didigitalkan, percakapan dapat bertahan. Ini berarti siapapun dapat mengaksesnya di masa mendatang. Penting bahwa interaksi berbagi pengetahuan dipertahankan pada tingkat profesional setiap saat, dan bahwa semua anggota jaringan virtual dan setuju untuk mematuhi kode etik profesional, baik online maupun offline. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.